Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Samunu. Bersama saya saat ini ada tokoh pemekaran kita, Bapak Insinyur Haji LM Safei Kahar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak Irwan. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya baik. Pada malam ini atau pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bernostalgia terkait dengan bagaimana kisah sehingga Wakatobi itu bisa menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari Kabupaten Buton. Dan kita tahu bersama bahwa pemekaran Wakatobi itu bukan perkara yang mudah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa polemik terkait dengan penentuan ibu kota juga itu sempat mengemuka pada saat itu. Bisa Pak ceritakan soal bagaimana sejarah terkait dengan pembentukan Kabupaten Wakatobi ketika Bapak menjadi Bupati Buton pada saat itu? Terima kasih Pak Irwan. Jadi Wakatobi itu mekar diawali dengan terbentuknya tim 7 di masyarakat. Ya. Ketuanya Pak Utu Samad, lalu datang ke saya menyampaikan hasil rapat mereka. Waktu itu karena saya tidak di ruang jawab, mereka tunggu saya di rumah di Rau, rumah pribadi. Bersamaan waktu itu kami sudah selesaikan administrasi Bombana. Nah, jadi setelah itu kami berangkat ke Jakarta, membuat dari Bombana, saya dampingi Pak Ilyas. Jadi pengantarnya itu ya Kabupaten Bombana aja. Sampai di Jakarta, Pak Ilyas waktu itu asisten 2 barangkali, sudah asisten 2 dia karena tadinya kan Kabak Ekonomi. Saya dibisik, Pak bagaimana kalau di pengantar ini langsung kata Dewa Wakatobi? Kan ada timnya ini. Nanti administrasinya kita lengkapi. Setuju saya buat pengantar baru. Gitu. Jadi setelah kami menghadap di Pak Dirjen kami diterima, saya jelaskan bahwa saya baru berkesusulan. Nah ini Kabupaten Bombana Wakatobi. Nah, sudah, jadi diterima, serahkan ke staf. Setelah itu saya tindak lanjuti di tingkat kepala seksinya yang memegang berkas. Sebenarnya Wakatobi itu belum ada apa-apanya, tapi nampak sih kami lengkapi jadi apa proses saja nanti. Singkat cerita, setelah lengkap berkas, pulang langsung kami lengkapi, majukan DPR. Karena ini ibu kota ini memang dikehendaki oleh masyarakat Kaldupa dan Wanci, maka kami usul kedua-duanya. Ini harapan DPRD bisa memilih. Ternyata hasil paripurna itu tetap menghasilkan 2. Saat itu ketua DPR siapa Pak? Waktu itu masih Paria. Enggak, sudah pasti Rajudin. Pasti Rajudin. Pasti Rajudin. Karena yang saya bawa ke Jakarta pasti Rajudin. Iya. Nah, itulah yang kami usul ke Jakarta. Jadi dukungan masyarakat sudah lengkap, kemudian keputusan DPRD, usulan pajak udah kami bawa. Tiba saatnya mau dibahas, mau disahkan undang-undangnya, itu H-1 minggu untuk pengesahan di Komisi 2 itu ya, di pembahasan Komisi 2, kami diundang. Kami diundang Bupati dan Ketua DPR. Tapi saya ikut mengundang Wakil Bupati dengan Ketua Tim Pemekaran Pak Oto Dasar. Singkat cerita sampai di sana Komisi 2 menolak kalau 2 ibu kota harus 1. Harus 1. Nah, sehingga waktu itu terpaksa balik, saya pulang. Dan karena saya tanya Komisi 2 atau komisi bahwa masih ada waktu 1 minggu. Maka baliklah kami paripurna ya
proses kembali ibu kota. Tapi ada cerita yang menarik. Ya. Sebelum paripurna kan, kita kan hari Sabtu di sana, hari Senin, Selasa ke Bau-Bau, Rabu baru masuk kantor saya, Jumat rapat musyawarah DPRD, hari Sabtu paripurna langsung saya bawa hasilnya ke Kendari, kemudian Jakarta, maaf ini kami menghadap. Jadwalnya sudah jelas. Jadi ketika itu bulan puasa, saya datang salat tarawih di Masjid Keraton. Ya. Ya. Keraton malam Jumat. Setelah itu karena saya tiap malam dibacakan doa ya. Itu sejak ke mulut Pasar Rajo Batauga. Saya sudah minta doa di sana tiap malam Jumat. Saya diminta mengikuti. Kalau saya ikuti dan pada saat tata cara di sana itu kan tunggu Nabam menghadap dulu sama imam melaporkan bahwa ini ada Pak Bupati, minta didoakan, bla 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 bla, dan mudah-mudahan dia bisa mengatasi calon ibu kota Wakatobi. Ya. Nah, itu yang menarik situ. Ya, ya. Saya juga kaget. Ternyata Pak Kari yang sampaikan ke anak. Saya tidak tahu rupanya pada waktu itu bersamaan di rumahnya Pak Utuda Samad berlangsung rapat antara musyawarah dengan antara Kaldupa dengan Wanci. Ya. Kami selesai kira-kira setengah 12, selesai mereka jam 12 selesai memutuskan bahwa diserahkan kepada pemerintah. Ya. Ini salah satu. Gitu. Tanda tangan tuh para ketua pemekaran dengan ketua kerukunannya. Gitu. Para anggota pemekaran. Jadi pada rapat paripurna hari Sabtu, ya, saya ditanya ketua DPR, ini kita mau pilih yang mana ini? Jangan kita pilih di sini, nggak bisa ribut di sini. Jadi sudah dua-dua lagi. Dulu kan ditolak, enggak apa-apa, kita coba lagi. Iya, iya. Daripada kita ribut di sini lebih baik. Kalau enggak jadi apa boleh buat, kita sudah usaha. Iya. Oh gitu. Sudah, paripurna sudah 2 lagi. Saya bawa, saya minta dampingi anggota DPR mewakili dapil Kaldupa, Ya. dengan dapil Wanci Pak Harubi dari Kaldupa, Pak Olikam dari Wanci untuk menyaksikan saya, jangan sampai saya memihak. Iya. Berangkat kami ke sana pas malam tiba di malam Senin tiba di Guyana Sulawesi Tenggara. Ya, saya jelaskan, saya serahkan hasil paripurna DPR. Ternyata kaget juga ketua komisi, masih 2. Dia bilang, kenapa masih 2? Dulu kan kita sudah tolak, majukan lagi 2 sekarang. Ketua komisi 2-nya siapa Pak Ketua komisi 2? Dari Golkar dulu. Kalau saya tidak salah yang pernah di Nasdem, siapa itu? Orang Makassar. Oh iya, iya. Pernah wakil kota Dimas di Nasdem, terus sekarang tidak lagi. Lupa namanya. Untung saya ada sedikit inspirasi. Saya bilang, begini Pak, kami sudah berdebat di sana, tapi daerah kami tidak bisa sepakat memilih satu karena kami terbatas pengetahuan tentang syarat penentuan ibu kota. Iya. Saya pegang saat itu. Iya, iya. Nah, sementara tim pusat, saya sudah antar di Wakatobi, Iya. dan saya antar di Wanci. DPOD ya, dulu masih DPOD yang turun. Kalau sekarang hanya Komisi 2 dan DPD. Iya. Makanya ada jenderal dulu itu yang datang. Nah, jadi silakan. DPOD memutuskan sesuai syarat ibu kota, tentuan ibu kota. Nah, di situ mereka terdiam sebentar, lalu saya ditanya. Kalau kami tentukan lalu masyarakat ribut di daerah, sekali itu Pak tanggung jawab bupati itu. Jadi sampai situ aja. Iya, iya. Nah, kalian pulang. Jadi kata-kata tanggung jawab bupati itu makanya berani memutuskan. Iya. Artinya itu garansi dari Bapak Saya sebagai garansi. kepala daerah bahwa apapun yang diputuskan oleh Senayan akan diterima oleh daerah begitu Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, kan setelah itu
berarti yang menentukan bahwa atau yang memutuskan bahwa Wangi-Wangi adalah ibu kota itu berarti di hari Senin, Pak ya? Yang memutuskan iya, dari Senin. dari Senin. Nah, Karena itu malam Senin. kemudian apa reaksi setelah mereka mengetahui bahwa ibu kotanya itu adalah Wangi-Wangi? Sementara sebelumnya ini kan dua kekuatan ini luar biasa ini. Kutubnya bisa dikata sama kuat. Tapi setelah mereka mendengarkan kenyataan itu, apa reaksi mereka, Pak? Saya dengar pernah ada riak-riak juga, mau ada gerakan demo. Saya bentuk jawab ini, saya sebar orang, bilang, kenapa ada bupati? Yang tentu kan bukan bupati, pergi demo di Jakarta. Iya, iya. Ya tidak jadi juga. Iya, iya, iya. Begitu. Berarti dengan kata lain bahwa ketika pusat memutuskan itu bisa diterima oleh semua pihak, Pak. Alhamdulillah akhirnya. Karena Ya, bisa diterima, tapi waktu itu saya bikin keseimbangan. ya, Pejabat bupatinya dari Kalidupa, yang pertama. ya, Nah, jadi ada keseimbangan sedikit. ya, Sekretaris daerahnya dari Tomia, ya, ya. Wanci ke bagian ibu kota. Ibu kota. Kebetulan di pemilu, ketua DPR-nya dari Hasan kan dari Binongko. Minongko. Jadi luar biasa waktu keseimbangan. 40 itu Wanci dapat ibu kota, Iya. Kalidupa dapat pejabat bupati, Iya. Tomia dapat sekda, Binongko dapat ketua DPR. DPR. Habis itu sudah amburadul. Ada yang tercampur baur. Iya, iya, iya. Berarti dengan kata lain bahwa itu juga manajemen ilahi, Pak ya. Bahwa ada keseimbangan rupanya. Ada, saya bikin keseimbangan. Iya, iya. Berarti dalam hal ini kalau kita bicara soal pemekaran ini, bicara soal keseimbangan itu ada rasa keadilan begitu, Pak. Ya, ya. Yang harus dimiliki oleh masyarakat sehingga resistensi atau penolakan itu tidak ada. Ya, ya, ya. Tapi kan prosesnya ini kan luar biasa, Pak. Alot sekali, tapi kemudian ketika di ujung rupanya bisa mereka menerima semua itu. Saya kira itu petunjuk Allah. Ya, Karena saya bisa secepat itu mengambil kesimpulan supaya tidak ribut daerah, kita tidak mau memilih satu, sementara pusat menolak, Ya. tapi kita paksakan dengan dua, kita paksa mereka pilih satu. ya, Mereka juga akhirnya siap. ya, Jadi Allah punya sudah kehendak Allah, Ya. Wakatobi akan jadi kabupaten. Saya sudah pesimis, sudah jadi Wakatobi. Baru kan ini kalau kita bicara prosesnya kan dia ibaratnya masuk tank apa ya, Bombana yang mau dimekarkan, tapi kemudian dalam pemekarannya justru ada dua yang masuk di sini. Dalam hal ini bukan hanya Bombana tapi juga Wakatobi. Jadi ya karena waktu kami berangkat itu Bombana sudah lengkap Ya. persoalan literasi. Sementara Wakatobi baru menghadap ke bupati. Oh, iya, iya. Tapi bukan di pikiran saya, pikiran Pak Ilyas. Sudah Pak, kita masukkan saja dua sekaligus. Nanti kita lengkapi. Sudah bikin ya, pengantar, ganti pengantar. Ya, saya tanda tangan di bupati di Jakarta pengantarnya itu. Padahal yang di Siabis ini hanya Bombana. Nah, baru saya lebih di tingkat kepala seksi yang langsung kepala bagian, Ya. yang menangani berkas, saya terima saja itu. Ya. Nanti kami lengkapi. Berarti dengan kata lain bahwa Wakatobi pada itu memang masih prematur, Pak. Masih prematur. Masih prematur. Sementara Bombana Sudah lengkap. ini sudah luar biasa. Ya, sudah lengkap. Tapi itu pada saat tahun berapa Bapak memimpin menjadi bupati waktu pengusulan itu, Pak? Mulai waktu itu diusul, jadi begini, 2002, jadi sambil berjalan ini, ya, Ya. sambil kita perbaiki. Ya. Bombana juga waktu itu, ibu kota itu nama masih dua, Ya. yaitu namanya itu Moronene dengan Buton Barat. Karena maunya orang Moronene, Kabupaten Moronene. Ya. Maunya saudara kita dari selatan, Bugis, maunya Buton Barat. Dia tidak mau kesukuan itu. Ya. Kemudian ibu kota dua juga. Kasih Putih dengan Bepinang. Bukan Bepinang. Satunya itu yang Kabaina. nggak ada juga. Pecah dari Bepinang. Pulau Timur itu ya. Oh, Puleang. Bambaya. Bambaya, apa? Bambaya. Ya, Bambaya. Itu. Hmm. Dari dua itu lokasinya. Jadi kami masukkan saja. Nah, baru kami lobby di sana. Sudah nanti setelah satu baru kami lengkapi. Nah akhirnya
setelah dekat pembahasan memang mampu kami selesaikan ini Kabena. Bombana. Bombana karena sudah capek mereka, saya undang dia rapat rapat apa namanya untuk ibu kota, tidak putus-putus, akhirnya mereka milih jalan tengah. Jadi sudah, tidak usah Morenin, tidak usah Buton Barat, bagaimana kalau Bombana gitu. Itu dijatuhkan almarhum Insinyur Halik Salera. Oh, Halik Salera. Halik Salera. Saya tanya apa itu artinya Bombana itu bahasa Morenin. Artinya lokasi yang ada kehidupan, tanah ada kehidupan begitu. Termasuk ibu kota juga pada akhirnya final di Kemudian ibu kota akhirnya final di Kasipute. Gitu. Dan itu sudah selesai Pak. Tapi kemudian masuk di tengah jalan ini Wakatobi yang saat itu Iya, belum. Ibaratnya sambil jalan sambil berproses. Sambil kita perbaiki. Yang pada akhirnya ada polemik tadi nih Pak. Ada kendala terakhir, sudah lengkap ini. Semua kami sudah buat di perbaikan berkas sudah. Ya. Di ibu kota sudah, untuk Bombana ini sudah lengkap. Demo lagi dari Kebaena. Karena dia tidak mau ada yang masuk di Buton tuh. Kan masih tertinggal di Buton sebagian Kebaena terpotong. Betul. Ya demo datang, tapi tetap buka tuh. Ya. Tapi pokoknya kami tidak mau kami harus untuk Kebaena masuk Bombana. Ya. Kami tidak mau ada yang tertinggal di Buton. Ya. Saya dengar saja. Begitu semua sudah bicara, saya tanya sudah. Jadi begini, itu berkas saya sudah bawa di Jakarta. Sudah. Dan itu sudah hampir penetapan. Dan itulah batas kemampuan saya mengurus Bombana. Iya. Kalau kalian masih ribut, perang itu sudah urus sendiri, saya tidak urus lagi. Kalau mau saya urus lagi, ya dia. Iya. Alhamdulillah mereka terima. Iya. Nah, gitu. Jadi memang dalam hal ini tidak bisa kuat-kuatan Pak ya, harus ada jalan tengah ketika ada masalah seperti Iya, memang itu. ada hal tertentu kita harus keras. Ya. Ada juga yang kalau memang bisa menimbulkan dua kekuatan yang berbeda, nah itu harus bagaimana kita mereka bersatu. Ya. Nah, kemudian kan kalau kita lihat masyarakat Wakatobi dengan Bombana ini kan secara sosiologis kan berbeda Pak. Ya. Di mana kalau kita lihat Wakatobi ini kan walaupun begitu mereka masih ada bagian dari kita sebagai kebutuhan. Kemudian Bombana kan mereka itu tercampur dengan saudara-saudara kita yang dari Bugis. Kalau Bapak melihat dari dua pendekatan ini mana yang lebih enak untuk dikomunikasikan sehingga lancar pada saat proses pemekaran itu Pak? Ya. Alhamdulillah dua-duanya itu karena saya selalu memulai untuk mempertemukan, tidak ada gesekan yang keras begitu. Ya. Hanya memang kau bilang setuju, nah itu mereka tetap bertahan, tapi akhirnya juga sepakat begitu. Nah, kemudian kan dalam perjalanannya Wakatobi tadi yang putuskan Komisi 2 Pak ya, lewat paripurna. Itu tadi diusulkan tahun 2002 berproses Pak ya? Ya, itu berproses 2002, kemudian Desember 2003 baru diundangkan. Ya. Jadi hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun kita proses. Berarti dengan kata lain pada saat Bapak menjabat tahun kedua, kemudian proses itu dilakukan Pak? Iya. Pemekaran itu. Ya. Nah ini kan kalau ada yang melihat bahwa ini kan Bapak baru 2 tahun begitu. Baru 1 tahun lebih. Menjabat sebagai bupati, tapi kemudian punya keinginan kuat untuk melepas 2 wilayah ini. Apa yang melatar belakangnya sehingga itu terjadi Pak? Jadi gini, begitu saya dilantik, saya mulai keliling untuk mengenal wilayah lebih. Ya. Saya sudah tahu sebenarnya, karena ketika saya kepala dinas Kabupaten Buton kan saya keliling juga. Iya. Di Bimas Provinsi juga saya keliling juga. Tapi kan ini kapasitas bupati kan belum. Ya. Saya keliling dari Buton Selatan, saya mulai masuk Buton Tengah, baru Salim, Pasarayu, Kapunturi, baru putari Bombana, Kebaena, baru naik Wakatobi.
Saya tidak tahu berapa bulan baru selesai. Saya sudah lupa. Akhirnya saya simpulkan, bagaimana kita mau bisa bangun ini Buton. Kita lihat saja, lama begini baru selesai. Itu pun yang sampai ibu kota kecamatan. Iya. Paling 1-2 desa. Bagaimana kita mau tahu ini wilayah? Dan tidak ada obatnya ini yang Pemekaran. Iya. Saat itu ada berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Buton, Pak? Waktu itu 23 ya. 23. Masih gabung dengan Bombana Wakatobi. Jadi ketika lepas Wakatobi kan 4 kecamatan, Pak ya. Kemudian Bombana Termasuk Bobau 23 itu. 23 ya. Bombana dia 4 kecamatan juga. Bombana sudah 5. Sudah 5 kecamatan. Berarti lebih banyak kecamatan di Bombana dibandingkan dengan dari Wakatobi. Jadi yang menginspirasi sehingga kemudian ini memang didorong untuk percepatan pemekarannya adalah tadi itu, Pak. Ya, untuk kesehatan masyarakat, untuk pembangunan. Ya. Lalu kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Terus setelah mekar dua ini, apa yang Bapak bisa lihat dari dua daerah ini, Pak? Ya, yang pertama geliat pembangunan sudah mulai bergerak. Kemudian juga tensi politik di Buton berkurang. Ya. Berkurang karena sudah pindah di Wakatobi sebagian, pindah di Bombana sebagian. Tegangannya sudah turun, Pak. Turun tegangan. Jadi itu sudah terbagi ke dua wilayah ini, sehingga kemudian yang tadinya tegangan tinggi bisa dikurangi. Jadi kalau Bapak melihat kemajuan yang sangat signifikan dari dua daerah ini apa, Pak, setelah lepas dari Kabupaten Buton? Ya, kita lihat Wakatobi kan semakin maju dia punya pariwisata ya. Semakin maju dan Gua memang dia fokusnya di pariwisata. Ya. Kalau Bombana sektor pertaniannya semakin maju karena mereka daerah pertanian, perikanan semakin maju, pembangunan jasa permintaan semakin bagus, ekonomi masyarakatnya sudah. Ya. Saya memang luar biasa perkembangan ibu kotanya Bombana. Ya. Kemudian Pak, mungkin satu hal yang saya mau tanya ini, bahwa Bapak kan punya jasa yang besar di dua daerah ini sampai kemudian mekar. Tapi Bapak diundang beberapa kali ketika hari ulang tahun dari dua wilayah ini. Kesannya Bapak tidak pernah menghadiri untuk undangan ketika pemekaran ulang tahun. Apa yang kira-kira Bapak mau sampaikan kepada dua daerah ini, Pak? Nah, jadi begini, saya itu bekerja keras untuk dua daerah itu ikhlas untuk masyarakat. Ya. Tidak ada tendensi untuk supaya saya dapat dukungan atau mau jadi gubernur. Ya. Karena waktu itu kalau ada niat saya, misalnya setelah ini apakah jadi gubernur apa di Senayan, mesti hadir itu undangan. Ya. Itu kan panggung yang gratis. Itu. Kemarin kita disuruh bicara di situ. tiap tahun. Iya. Nah, tapi memang saya tidak ada. Memang saya waktu berpikir sudah cukup di Bupati, saya sudah luar biasa syukurnya. Karena jabatan tidak pernah saya mimpi. Ya. Saya mimpikan. Tidak ada. Waktu saya masih berpikir setelah Bupati nanti ada lagi misalnya ikut di gubernur atau di Senayan, saya mesti hadiri itu. Ya. Saya mesti hadiri undangan itu. Sosialisasi gratis ini, Pak. Iya, sekaligus konsolidasi gratis. Iya. Iya. Tapi tidak, sekalipun tidak. Iya. Waktu itu mungkin pernah satu kali. Ya. Saya tidak acara ulang tahun atau acara apa itu saya diundang, saya hadir. Satu kali aja. Ya. Tapi Bombana sekalipun tidak pernah. Ya. Karena memang saya bukan orang politisi. Ya. Kemudian Pak, mungkin di bagian akhir terkait dengan Wakatobi dan Bombana ini, apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di sana di balik kesuksesan mereka saat ini sudah berotonom menjadi daerah otonom baru di sana, Pak? Jadi yang pertama tentu saya melihat dari jauh ya, saya bersyukur bahwa saya bisa mengambil bagian daripada alirnya kedua daerah itu dan mereka sudah nikmati semua.
dan ya silakan bangun daerahnya untuk bisa bersaing dengan daerah lain. Ya. Baik, itulah tadi pesan yang beliau sampaikan bahwa silakan bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Apalagi Wakatobi hari ini menjadi salah satu dari 10 Bali baru, Pak ya, yang luar biasa potensi pariwisatanya. Kemudian Bombana, apalagi kemarin sempat ditemukan tambang emas di sana, Pak. Yang tentu ini dulu waktu masih menginduk di Kabupaten Buton mungkin potensi ini belum muncul, tapi setelah mereka menjadi daerah otonom baru malah potensi itu bisa keluar, Pak. Ya, terima kasih atas apa yang beliau sampaikan. Semoga ini bisa mengilhami kita semua dan bisa menjadi memori kolektif kita bahwa di balik pemekaran Wakatobi ada cerita yang luar biasa, ada kisah yang luar biasa, dan insya Allah kita akan kembali dengan tema yang lain dan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.